content familiarity, and reading comprehension. And her advisor during the PhD dissertation was Professor Ali Sauka and Professor Utami Widyati and Professor Bambang Yudi from Universitas Negeri Malang. These are like the giants in reading comprehension, right? These are the main figures in reading comprehension. So Puvita studied under the tutelage of those great professors, and as we know, she also teaches classes related to reading, classes that need a lot of critical thinking, and eventually a lot of expressing of ideas. Now, for today's presentation, Puvita will be uh, dealing with topics related to managing technology in remote areas. It is a big concern for us now since everyone is required to do online teaching and learning while the infrastructure of internet and electricity and everything else can be various in different parts of Indonesia or parts of the world. So how do we deal with education during the pandemic in remote areas? That's what we will be listening. That's what we will be getting from Puvita. And let me remind everyone for now that please mute your audio and also turn off your camera for your own convenience. If you turn off your radio, you will be able to hear the presentation by the presenter clearly. If you turn off your camera, it will improve the quality of the data that get to your device. So please make sure of that. And later on, after the presentation, you are welcome to give questions to the speaker. And to do that, you can use our Padlet platform over there. On the screen, you can see it, bit.ly/Padlet_QA. Or you can also type your question onto the chat box on the right here. I will take both questions. And without further ado, I hope we can have fun today. You can type anything over there, but please respect each other, because that's what will make our event today meaningful, fulfilling, and enriching for all of us. So, Puvita, you may please start your presentation. Thank you. Okay, thank you very much, Pak Wawan. So let me check first about the sound. Is it clear, Pak Wawan? Yes, Boo. Yes, it's very clear. Is it clear? Okay. Well, good morning, everyone. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me show you the PowerPoint. This is my PowerPoint. Yeah, okay. Okay, so our topic today is managing technology for learning in remote areas. I think Pak Wawan already introduced me very well. Ya, saya campur pakai bahasa Indonesia ya, Pak Wawan. Apa bisa dilihat ini slide-nya, Pak ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Okay. Bisa. Okay. Thank you. This is about the title of our topics today, and then this is about me. Hello, I'm Vita. You can find me in my email dwivita.heriawati@wisma.ac.id, and also my Instagram dwivita_heriawati. Well, to discuss about the goal of learning, making learning meaningful and engaging, and about the role of the technology, and then how to decide applicable technology for learning, and some example, the use of technology for learning, and also in the end, we will have some concluding remarks before you get the exit ticket from
the committee. Well, now please you write down in the chat box, what is learning actually? What is the purpose of learning? What do you think about learning itself? So please you write in the chat box. Can I see it, Pak? Okay, Bapak Ibu, please write down what is learning actually. Okay, please you write. You write your opinion in the chat box, please. Pak Owen, can you help me to show me the audience comments? Yes, Bu, please click the chat, the conversation, show the conversation. Okay. If you show the conversation, you will see the conversation on the right over there. I cannot see it, Pak. This is only Okay. team members can chat. Ask the owner to make you a member. Okay. Okay. Yeah. Let me show you the screen. Oh, sorry. Yeah. Okay. Can you see it, Buvita? No. No? No. I'm just showing the screen over there. Oh yeah. Okay. Oh yeah. Yeah. Okay, that one. Yes. Okay. Good. So. That's only There's the only technical one. audience. Please tell me about only one. What is it? Learning is a process of obtaining information. Okay, learning is the process of obtaining information. So what about others' opinions? Is there any other opinions about what's learning? Proses dari tidak bisa menjadi bisa dalam kompetensi tertentu. Okay, good. Proses dari Pak tidak Roni. bisa menjadi bisa. Yeah. Okay, good. Any other opinion? Any other opinion? Not yet. Everyone, you are more than welcome to to give your answers. To give your answer in chat box. No other comments? Not yet, Buvita. Not yet. Okay, well, let me continue with this, what is it, this PowerPoint. Okay. So I do agree with learning is the process. So we have the process of acquiring something from nothing to be something. So this is the point of learning. And then, before we go that, then we have to know how to make learning more meaningful and attractive in remote learning. So we have to teach in different way. How is it different way? Because our condition right now is not. It's forced us to do something different. Yeah, suddenly the condition is changes. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba yang tadinya offline learning tanpa disangka harus online learning. Ini memaksa guru untuk mau tidak mau harus teaching in different way. Tapi mau tidak mau juga harus bisa menginvolve students, harus bisa melibatkan siswanya dalam proses pembelajaran. Dan tidak lupa setelah proses pembelajaran itu sendiri, kita juga harus memberikan feedback. Jangan terus setelah ada proses pembelajaran terus ya sudah ditinggal tidur dan sebagainya. So I think not a good idea. Nah, kita harus juga memberikan feedback dan juga memberikan singkat dan jelas, ya. Yang penting tujuan dari pembelajaran itu tercapai, ya. Dan pembelajaran itu akan lebih menarik jika dimulai dengan the students' background knowledge, ya. Buvita, could you please upload the PowerPoint again? Because sorry, it's not. Nobody can see it. Like this, Pak? Is it clear? You can see my PowerPoint? Yeah. Oh, okay. Not yet. It's on the way. Because now it's there. Sudah, Pak? Sudah bisa? Ya, sudah, Bu. Okay. Nah, okay. So, with starting from the student's background
knowledge, I think our teaching learning process will be more meaningful, and the student will enjoy with the situations of learning. And also, we need to deliver the material in clear stages, yeah, not too complicated, just like we do in the classroom. Then we have also motivate students or invite students to be the independent learning. Yeah, we give the material some tasks that make them more independent. And then don't forget we have to involving for the use digital technology semampunya, sebisanya, karena memang tidak semua area memiliki kapasitas digital teknologi yang memadai. Banyak di daerah-daerah yang remote area, mereka bahkan digital teknologi aja nggak tahu seperti apa, HP aja nggak punya dan sebagainya. That's my own experience. Yeah. Okay. Let me start with the aims of learning. You have to think about what do you want your students to be able to do. Apa sih yang kita inginkan dari siswa kita? The goal of learning. You have to decide first. Kita tentukan dulu tujuan dari pembelajaran kita apa. In the end of the session, what should the students do? What your students understand? Apa yang ingin dipahami? Untuk tingkat pemahaman yang lebih tinggi menurut Bloom Taxonomy adalah creating something. Jadi siswa bisa meng-create apa sih setelah mengikuti pelajaran atau mata kuliah yang saya berikan. Itu yang harus kita decide terlebih dahulu. Well, so this is just the example for all of you. Yeah? I want my students to be able to mention and describe their favorite tourism place. Yeah, and then I want my students to be able to explain the inspiring things that make the place become their favorite tourism place. And I want my students to be able to create a descriptive paragraph. This is the last project that should be creating by the. And then now, please we go to mentimeter.com. Yeah. Can you see my Mentimeters, Pak Wawan? Can you see it? Okay, well, let's go to for the connections. Okay, please join with this Mentimeter.com to answer the questions here by use 285784. Bufita, could you please, no, I cannot see it, Bufita. I can only see your PowerPoint. Could you please put it on slideshow by pressing F5 so that those on mobile devices can see the image clearer? How about this, Pak? Is it clear? No, unfortunately, Bu. Oh, I see. This one, Pak, sudah ada yang merespon rupanya. Ya, ini sekarang sudah terlihat, Bu. Mungkin sinyalnya tadi. Oh, oke. Sorry. Ya, silakan visit Mentimeter and use the code 285784. Please give your comments. Mentimeter. Mentimeter. 285784. This is what is your favorite tourism place? Okay. Tampil ya, Pak ya? Kelihatan di Yes, sana I ya, can Pak? see it, Bu. Oke. Rupanya harus di-share lagi ya. Nggak otomatis ya, Pak? Iya. Yeah. Okay. Some of you choose mountains and beach, and also some of you choose cultural local traditions, ecotourism, and then shopping destinations.
destination and culinary. Still waiting for another. What is your favorite tourism place? Okay. Kalau ini sudah kelihatan Pak untuk apa namanya PowerPoint saya? Belum Bu, yang kelihatan mentimeternya. Harus di share lagi ternyata Pak ya, one by one. Iya. It will be easier if you upload the PowerPoint to the device, Bu, instead of opening it from your own PowerPoint. You can choose share and browse and get the file from your computer, and it will appear on the Okay, and screen. get the file. Upload. Okay, this is like this. Huh? Yes, it seems like, yes, right. Oh, Like this. Huh? okay, so yeah, you can also do this, but please click F5 so that we can see it as a slideshow. Oh, like this. Is it like this, Pak Wawan? Yes. Ya. Okay. Buat yang di mobile device biar lebih jelas terlihatnya. Okay. Yes. Okay. Thank you. So that's about your favorite tourism. Well, Bapak Ibu, let me go on with this one is the beautiful of Indonesia. That's also one of tourism destinations. Yeah. Okay. And perhaps some of you choosing shopping destinations, some of you choosing about eco green, and also this is about apa ya, Bali. Yeah, the showing the destination tourism from Indonesia. Well, let me go. That's the polling. Let me back to. We go to mentimeter.com again. Then now, please you write this one with the same code 285784. Write 5 favorite technology tools that you utilize during online teaching. Kira-kira apa saja sih yang digunakan alat teknologinya untuk online teaching? Please you type here, Bapak Ibu. So creative, yes. Any other, please? Google Classroom, YouTube, Instagram, WhatsApp, Zoom, Facebook, yeah, Instagram Live, yeah. Okay. TikTok, yes, TikTok perhaps one of the idea, yeah, for what is it? The tool, the technology tool for online learning. Well, we are Zoom, YouTube, yes, Edmodo, Canvas, MS Teams, Google Meet, Telegram, smartphones. Okay. Still have another one. Nah, well, Bapak Ibu, so that's only for the tool that we use for teaching. Even this is high tech or low technology, or we will conducting synchronous or asynchronous. Yeah, that what is that? Belongs to our purpose for learning. Ya, apakah kita mau menggunakan high tech
low technology and synchronous or synchronous itu keputusan ada pada materi apa yang akan kita sampaikan dan tujuan pembelajaran apa yang akan kita berikan. Di samping itu juga kita harus melihat dan mempertimbangkan kondisi situasi dari siswa kita atau mungkin keberadaan kita. So this is just the example of lesson activity with the high technology. In the high technology, in brainstorming, we can use MindMeister, yeah, and then we can use Pinterest for getting exposure, yeah, and then Google Classroom, of course, a Zoom meeting for Zoom, Teams, Meet, and others, what is synchronous platforms that we can use for discussing and also drafting. And we have Google Classroom also, and also at Moodle, yeah, for posting our draft or students project. Well, this is the example of the use of MindMeister in brainstorming activities. That's easy, Bapak Ibu. You can click mindmeister.com and then you have to write down what is your idea for learning, yeah, tourism places, for example. Then you only click for ecotourism, culinary, shopping destinations, mountain and beach, and also cultural and local traditions, and so on. Ini membuat mind mapping secara online. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar with this platform. Okay, but don't worry, kalau mungkin, waduh saya ini masih gaptek, saya ini enggak punya teknologi yang canggih karena daerah saya di pegunungan misalnya. Don't worry Bapak Ibu, we still can use we still can use another platform. The teachers have the ability to use, and also some cases you have to refuse the technology. Ya, karena because of some conditions, then I have to refuse the high technology, then I use the simple one. That's okay. Yang penting tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, ini contoh untuk yang lesson activity with low technology. Kita menggunakan mind mapping on a paper, kita gambar aja seperti biasa, manual. Kemudian kita send, capture gitu ya, send lewat WA, send link lewat WA, atau mungkin picture, SMS, something like this. Kemudian kita diskusikan, kita planning doing research-nya juga ngetik di Word atau mungkin tulis di kertas. Kita share lagi di WhatsApp group untuk discussing, untuk draftingnya ya kita buat grup untuk siswa kita, kemudian mereka saling mengomentari. Dan yang terakhir untuk creatingnya kita bisa menulis lagi di MS Word dan diposting ke WA atau mungkin send by email. Ini untuk yang low technology, very low technology. Okay, well, don't forget, you have to remember, you need to preparing the task first before you decide the application. Jadi Anda siapkan dulu tugasnya apa, tujuan yang ingin dicapai apa, baru kita memutuskan aplikasinya apa. Jadi tidak dibalik, tidak aplikasi dulu, tapi tugasnya dulu. Kebutuhannya apa sih yang ingin kita sampaikan pada siswa kita? Nah, dari situ baru kita menentukan yang dilakukan, saya kira. Karena kalau kita harus memaksakan diri menggunakan high technology, sementara tidak familiar with this, ya juga tujuannya tidak akan tercapai. Gurunya sendiri mungkin masih ini ya, masih kedandapan seperti yang pernah kita alami bersama pada awal-awal awal-awal lockdown, awal-awal online learning, kita semua dalam bahasa Jawanya kedandapan ya, terburu-buru dengan waduh ini harus gimana dan sebagainya. Ya, don't worry Bapak Ibu, don't be stressed. The first thing that you have tugasnya apa, then you decide the applications. Well, now please you write in the chat box, what is possible technology integrations implemented during online learning in remote area? Asynchronous or synchronous? You consider at you are teachers in remote area. We think about remote area, not we think about the town or yang daerah-daerah sudah ramai perkotaan dan sebagainya, tidak seperti itu, tapi kita berpikir tentang how we implementing technology in the remote area. Which one? Benar nih? Chat box is locked down, Pak Wawan. Pak Wawan.
Halo? Yes, Bu. Yes. Chat box is locked down. Nggak bisa masukkan chat, Brio. Oh ya? Ini Oh, okay. saya minta untuk ditulis di chat box. Whether it is asynchronous or synchronous, which one is the most appropriate technology? Wait a second. Actually, we didn't lock it down, Bu. Okay, everyone, can you please try to type something on the chat box? Yeah, chat box is also locked down, Pak. Oh, I think it's only available on On the the member. laptop, not Oh, okay. on cell phones. Oh, okay. That's why if you have any concerns or questions, go to the Padlet because that's where we can you can write down Okay. any comments. So it means I have to continue finishing all the presentation, ya, Pak Awan, ya. Yeah. Well, okay. Okay. So my students can type their comments on the Okay. chat box, but I don't know Can why you the show others. me, Pak? Can you show me the result of their opinion in chat box? Wait a second, Bria. Yeah. Okay. Hold on. There is no particular comment now. No particular. What we have is mostly some of the participants saying, yes, sir, responding, I'm listening, because we're still waiting for comments from the others. I hope you can see it now, Bu Vita. Okay. Yes. Thank you, Pak Awan. Well, the decisions to choose asynchronous or synchronous, yeah, it belongs to the teachers, yeah, and also belongs to the situations around dance, yeah, whether it is appropriate for conducting asynchronous or perhaps synchronous, yeah, especially in remote area. I think asynchronous is more appropriate, ya, karena sinyal juga kurang, juga kurang yang pernah saya alami pribadi, ya, ketika harus mengajar dengan siswa yang sudah pulang ke daerahnya dan mereka mengeluhkan, mem, sinyalnya enggak ada, mem, gitu. Dan suatu saat ketika saya minta mereka untuk sinkronus, mereka itu sampai lari ke atas bukit untuk mencari sinyal itu. Nah, tapi ya gitu, masih tetap putus-putus. Jadi in this case we have to be wise, ya. Kita pilih saja yang asynchronous as long as the goal of learning is covered. I think like this. Well, this is type of the technology we can use laptop, we can use camera, handphone. Okay, but beside the high technology, we also have the alternative technology for learning. Jadi tidak harus selalu yang high tech, ya. Yang high tech itu untuk di perkotaan mungkin gampang, tapi untuk di desa, untuk di remote area, it is not easy. We have another alternative technology for learning. We can use Microsoft Word, Google Doc, Padlet, as Pak Wawan, tawarkan tadi. Kemudian Parley, Edpuzzle, dan Google Classroom. Google Classroom juga gampang dan mudah diakses. Jamboard.google.com juga mudah diakses. Sideboard, EasyBoard, dan yang paling sulit ini adalah Moodle, ya, karena Moodle platformnya lebih complicated tapi juga lebih lengkap di sini. Moodle lebih lengkap. Well, the next one, untuk speaking kita bisa menggunakan platform yang lebih sederhana, yaitu menggunakan voice recorder. Kita sekalipun punya fasilitas voice recorder sehingga kita bisa merekamnya dan nanti bisa dikirim, gitu ya. Entah kirimnya lewat WhatsApp atau mungkin kirimnya lewat voicemail, ya, di SMS. Nah, untuk yang lebih canggih lagi, kita bisa menggunakan Screencast-O-Matic atau Screencastify. Di sini kita menggabungkan PowerPoint dengan suara dan juga dengan videonya, sehingga kita rekam jebret, kemudian dikirim. Nah, presentasi bisa berlangsung lewat Screencastify. Di sini di save dalam bentuk
MP3 atau MP4 gitu ya, kemudian dikirim ke WhatsApp. Viva Video, KineMaster ini anak zaman now sudah menguasai saya kira video bisa untuk proses pembelajaran di Speak. Nah, ini ada beberapa old technology that still meaningful for learning yang bisa saya sarankan di sini. Kita bisa menggunakan radio ataupun televisi ataupun paper. Ya, paper kertas juga termasuk teknologi Bapak Ibu, karena kertas juga membantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, kalaupun tidak ada devices yang high technology, kita bisa menggunakan post office, kantor pos ya, kita kirimkan ke kantor pos. Bahkan pengalaman yang di daerah-daerah pedesaan itu para guru itu datang sendiri ke rumah-rumah siswa. Mereka datang untuk mengambil tugasnya siswa sambil sambil memberikan tugas berikutnya, dan itu digilir setiap hari Senin misalnya, guru A datang ke rumahnya kelas 4, jadi semua didatangi untuk mengambil tugasnya dan untuk memberikan tugas berikutnya. Ya memang agak sengsara ya, daripada kita yang di perkotaan kita bisa menggunakan online platform, tapi yang di desa-desa mereka tidak, jangankan mau devices-nya aja mereka kadang tidak memiliki ya. Inilah cerminan kita, cerminan negara kita. Jadi cerminan Indonesia ya, tidak semuanya berada di daerah yang tercover oleh internet dan tidak semuanya memiliki fasilitas high technology. Nah, untuk itu kita tetap bisa mengatasi dengan menggunakan broadcasting di radio, atau mungkin kita bisa menggunakan siaran-siaran televisi. Nah, di situ kita minta anak didik kita atau siswa kita untuk melihat televisi, film atau apa ya. Kemudian kita minta mereka untuk mempelajari, take the idea, take the making a summary, something like. Atau mungkin guru mempunyai inisiasi untuk melakukan broadcasting atau siaran di radio misalnya. Di sini radio-radio bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Karena saya kira kalau radio, televisi itu sudah menjangkau di daerah remote area. Kemudian kalau hot potatoes itu saya kira ini aplikasi yang bisa digunakan kalau memang gurunya sudah menguasai hot potatoes, bisa di-sharekan pada siswa. Dan YouTube, siswa bisa belajar melalui YouTube juga. Dan bisa melihat video yang di-share oleh guru, kemudian mereka bisa mempelajari dari situ. Majalah, koran itu juga bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini atau teknologi yang kita gunakan untuk pembelajaran itu macam-macam. Jadi tidak harus high technology. Ini beberapa contoh yang bisa saya berikan. Kita bisa menggunakan film subtitle untuk membiasakan anak untuk belajar membaca. Ya, kemudian bisa juga menggunakan film tanpa subtitle atau voice recorder, radio or TV broadcast untuk membantu siswa belajar tentang listening dan writing skill. Ini in case of my subject is about language ya. Saya concernnya di bahasa sehingga bisa menggunakan film tanpa subtitle atau mungkin voice recorder atau radio dan TV broadcast untuk pembelajaran listening, dan kemudian iklan-iklan itu bisa juga membantu siswa untuk belajar improving their reading skills. Ya. Ini especially for the young learners. Kita bisa modify, kita bisa create untuk yang adult learners. Ya. Oke, so Bapak Ibu, let's focus to reach the goal of learning. Jadi kita fokus saja untuk mencapai tujuan pembelajaran kita apa. And then technology is only the tool, ya. And then the best technology, I think the best technology is the one you already have. You know how to use it, and you can afford in utilizing and also provide meaningful learning experiences for students. Ya, so I think this is the best technology. Kita menggunakan teknologi yang misalnya sudah high tech, yang sudah canggih sekalipun, tapi kalau siswanya bingung, gurunya bingung, akhirnya tujuan pembelajaran juga tidak tercapai. Dan saya kira that will be useless. Tapi tidak menutup kemungkinan itu
itu merupakan tantangan buat kita untuk lebih maju, untuk lebih belajar lagi. Karena guru itu dituntut untuk terus belajar dan belajar. Tidak harus menyerah pada situasi yang sulit ya, sehingga kita tetap harus belajar. Tapi dalam situasi seperti ini yang bisa kita manfaatkan ya sesuatu yang memang bisa kita yang sudah kita miliki dan kita tahu bagaimana menggunakannya dan kita tahu bagaimana memanfaatkannya untuk proses pembelajaran. Nah, again, don't focus on devices, but you have to know what action that we can use from the devices. And then make sure that you are not diverted by various misconception. Jadi jangan terkecoh oleh kesalahpahaman bahwa online learning itu harus menggunakan teknologi yang tinggi, teknologi yang sudah high tech, misalnya Moodle, misalnya harus Moodle. Tidak demikian. Karena tidak semua orang, tidak semua guru, tidak semua sekolah siap dengan high technology. Sehingga kita lebih harus memfokuskan pada bagaimana device atau alat yang kita punya ini bisa sebagai sarana pembelajaran daripada kita memikirkan harus high tech. Oh, kalau ngajar listening itu harus menggunakan teknologi yang tinggi, misalnya Screencastify. Lah, ini kan tidak semua orang bisa. Tapi bagaimana listening tetap bisa jalan tanpa high tech. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu, walaupun kita LDR-an gitu ya, tapi listening tetap bisa jalan. Well, okay. Again, Bapak Ibu, it is technology is just a tool in terms of the kids to work together and motivating them. But the teacher is the most important thing. Yeah, the teacher's creativity, the teacher's presence is also the most important thing. Yeah. Jadi teknologi itu hanya alat, so don't worry with the technology. Okay. Thanks, Bapak Ibu. Any question or we can discuss together? Thank you, Pak Wawan. Welcome. Thank you very much, Bu Vita. That was an interesting presentation. We started out with using high technology, using Mentimeter, and then we also used something else. But eventually, you argue that not everyone can get high technology. Okay. Not everyone can utilize high technology. So what is more important for us now is to achieve the purpose of the education than to focus more on the devices or the tools. Yes. Dan beberapa sarana yang ditawarkan tadi ini Bu ya, sekarang mulai disadari Bu ya, mulai disadari oleh banyak orang. Dan akhirnya kembali lagi tidak teknologi oriented tapi purpose oriented dengan menggunakan teknologi yang tersedia. Yang dimiliki ya, yang tersedia. Tidak harus high tech, Pak. Ya. Baik. Ya, ini satu pandangan yang sangat menyegarkan untuk masa yang sangat dipengaruhi oleh app dan teknologi ini, menyadarkan bahwa itu semua hanyalah sarana duniawi, Bu ya. Yang lebih hakiki adalah tujuan pendidikannya. Correct, Pak Awas. Iya, kita lebih fokus kembalikan pada tujuan pendidikan, di mana goal dari learning harus tercapai. Kan itu bukan hanya teknologinya. Nggak harus ngoyo-ngoyo beli HP yang terbaru. Iya, baik. Nanti HP malah, pinjam pun boleh ya. Boleh. Kita sharing pun boleh, Pak Awas. Iya. Dan itu memang dialami because lately all we have in mind is that everyone has a laptop, everyone has a phone, while in reality, if you live in a family, there are many families that have one laptop for 2 or 3 children. So if everyone has to work on their laptop without considering these particular cases, then it will be detrimental to the students. It will make things worse, actually, right? Yeah. Now, we are now welcoming everyone to ask questions. Please feel free to write your questions on Bitly. You have the link over there provided by Hari, and you can also type your questions here on the chat box, please. Chat box is locked down, Pak. I cannot click it.
Are you online from your phone, Buvita, or No, from your laptop. computer? Yes, my Oh, computer. But I cannot type it. what's Only team members can chat. Ask the team oh, owner to make you a member. I cannot type it. Lockdown ini. okay. I didn't know about that. Yeah, we haven't done this with those who do not have the team subscription. But I thought we were able to do it because in the other seminars, people can make an account and eventually get online. Yes, of course. So I think so, Pak. Yeah. in that But case, let us invite the others to use Padlet instead, right? To ask yeah, questions. And okay. for that, I will have to ask the committee to share with me the questions on Padlet. Okay, I'm waiting. Oke. Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau memang tidak bisa di chatbox, silahkan ke Padlet yang sudah ada linknya, diberikan Hari di sana. Silahkan. Masih menunggu pertanyaan dari rekan-rekan. Ini ada yang Jabri, saya mau bertanya tapi tidak bisa ngetik di chatbox. Oke, mungkin Jabri, boleh Pak. Saya di Jabri. di-forwardkan Jabrinya, Bu, biar Oh, saya forwardkan ke Pak Wawan ya. Okay. ya, atau dibacakan sendiri sama Bu Vita juga nggak Oh, apa-apa. Ya, saya mau tanya tapi tidak bisa chat. Chatnya di lockdown. Saya mau share PPT ya, mohon PPT-nya di-share. Oke, later we will share PPT. Yes, I will upload it onto our drive, and you can download the PPT. Yes. Oke, good. Thank you, Pak Wawan. You're welcome, Bu Vita. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya bisa dinyalakan saja mikrofonnya begitu, Pak, atau gimana? Oh, begitu. Sebenarnya salah satu yang bertanya gitu yang menyalakan mikrofonnya. Okay, for convenience, I guess anyone who wants to ask a question, you may turn on your microphone and ask the questions, and after that, of course, you turn it up again. Please, silahkan. Maybe Pak Romi, would you like to ask any question? Pak Romi is our leading technology person. He works on the interaction between human and machine. I think Team is a simple platform ya Pak Wawan, and also cheaper. But I don't know why today everything is locked down. Chatbox also locked down. It's usually open, Bu Vita. Okay. Yeah. Permisi Pak Wawan dan Bu Vita. Nggih, Pak. Ya, mungkin ini ingin bertanya nih. Saya tertarik dengan tadi yang menggunakan untuk apa tadi menti.com atau tadi untuk apa tadi platformnya untuk menti.com, Webimeter ya. Iya. Apakah itu platform berbayar ataukah itu free platform? Yang pertama, yang kedua untuk ini Microsoft Teams sendiri ini saya juga baru kenal hari ini begitu. Apakah ini juga demikian? Karena saya yakin banyak sekali Bapak Ibu yang ada tinggal di sini itu lebih cenderung menggunakan free platform yang free kemudian juga bisa diakses oleh semuanya begitu. Jadi untuk lebih mudah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di sini tadi saya menuliskan tapi tidak masuk di sini. Barangkali Bapak Ibu mungkin yang punya putra-putri atau di teman-teman mahasiswa yang hobi gaming itu juga menggunakan Discord. Ya. Discord itu juga sangat-sangat istilah familiar bagi mereka dan ternyata juga sangat banyak sekali channel-channel ataupun mungkin istilahnya banyak sekali penggunaannya yang bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi, untuk kemudian komunikasi, chatting, presentasi, kemudian juga satu lagi penggunaan datanya sangat kecil.
Baik gitu. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama saya ingin bertanya tentang yang webinar tadi. Yang kedua, untuk Webimeter. Yang kedua, segi sharing itu apakah di antar teman juga familiar dengan Discord yang sekali lagi penggunaan datanya lebih kecil, kemudian banyak sekali manfaatnya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya Dari Bapak siapa nih tadi barusan? Pak Aji. Pak. Nah, Pak Aji. Di mana Pak Aji? Saya posisi di Malang, Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Aji atas pertanyaan dan sarannya juga tentang Discord tadi. Silakan Bu Vita. Oke. Terima kasih Pak Aji untuk pertanyaan. Untuk Meter.com ini kita bisa memilih Pak antara yang berbayar dan yang tidak. Jadi ada yang free, ada yang berbayar. Di mana yang free itu kita hanya 2 untuk survei dan 5 untuk question gitu. Kemudian kalau untuk MS Team ini setahu saya mungkin nanti Pak Wawan bisa menambahkan tidak berbayar Pak. Tapi as long as kita menggunakan email institusi. Jadi seperti saya menggunakan email unisma.ac.id atau Pak Wawan menggunakan email macung.ac. .id itu ya dari itu. Sebetulnya MS Team ini juga relatif lebih murah Pak dibandingkan dengan Zoom ya. 2 jam MS Team itu bisa hanya berapa ya? 120 KB gitu ya. Tapi kalau Zoom kan sudah lebih mahal daripada MS Team. Tapi mungkin karena tidak familiar ya akhirnya ini masih banyak hal yang harus dipelajari lebih detail. Itu yang saya pahami. Mungkin Pak Wawan mau menambahkan Pak? Untuk timnya. Oh, untuk tim. Menurut saya tim ini sederhana karena untuk kampus-kampus yang menggunakan Microsoft emailnya sederhana karena semua mahasiswa pasti punya. Terus dengan tim itu kita bisa membuka video dan merekamnya, jadi mahasiswa yang karena satu atau lain hal tidak bisa hadir pada saat kelas berlangsung akhirnya bisa mendapatkan materinya melalui rekaman interaksi di platform tadi. Terus fasilitas chatnya itu ternyata sangat menyenangkan buat mahasiswa. Entah kenapa, mungkin karena tidak perlu video dan akhirnya tidak perlu keluar banyak kuota. Biasanya kalau kita mengadakan kelas secara live pakai chat itu chatnya bisa sampai ratusan begitu. Iya. Oke. Terus saran tentang Discord tadi sangat bagus. Salah satu mahasiswa saya di Universitas Macung itu Enrico itu yang sangat gemar mengkampanyekan penggunaan Discord. Tapi kemarin-kemarin kami belum sempat pakai karena fitur videonya belum terintegrasi dengan maksimal tempo hari itu. Tapi untuk voice chat sangat bagus dan screen sharing juga bagus buat yang sambil gaming gitu. Tapi ya untuk saat ini bahkan tidak gaming pun fasilitasnya ditingkatkan sehingga kualitas suaranya itu jauh lebih bagus daripada biasanya untuk masa pandemi ini. Ya. Ini itu di layar sudah ada gambar pertanyaannya Bu Vita. Saya coba respon satu persatu nggak Pak. Ini ada yang respon bahwa asynchronous is the best choice. Oke, in some cases loh Pak hilang Pak. Pak hilang layarnya. Ya, oke. Asynchronous is the best cases. Yes. Asynchronous. In some cases memang asynchronous itu bagus ya karena memang kita melatih siswa untuk more independent learning. Jadi mereka bisa mengerjakan kapan saja ketika signal mereka bagus dan ketika mungkin devices-nya, infrastrukturnya mendukung ya. Oke. I do agree with that. Tapi suatu saat kita juga membutuhkan sinkronus di mana kita butuh menyampaikan penjelasan kita kepada siswa. Jadi sinkronus juga tentunya kondisi yang sesuai dengan situasi dan di lingkungan kita juga. Pak, mohon maaf yang kedua Padletnya hilang Pak. Yang kedua, pertanyaannya bisa apa? Tanya? Sebentar ya. Untuk pertanyaannya mohon ditahan dulu karena Bu Vita masih menjawab pertanyaan yang ada.
habis ini bisa Tambahkan Bapak menyampaikan. tentang sinkroneus tadi, Ya. Oh iya. kalau diperbolehkan. Ya, boleh Pak. Silakan. Ya. Boleh Bapak? Ya, boleh. Silakan Pak, silakan. Oh iya, terkait sinkroneus atau unsinkroneus, bagi saya tidak ada yang istilah the best dalam hal ini ya. Ini menurut pandangan saya. Karena masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Bagi saya yang the best itu, yang appropriate. Mohon maaf saya nggak bicara the best. Appropriate adalah combination ya antara sinkroneus sama unsinkroneus. Mungkin sinkroneus itu melalui Zoom atau semacam ini, telekonferensi tidak terlalu lama, tetapi pada menukik pada inti saja. Jadi, mohon maaf kalau saya tidak setuju dengan istilah the best ya. Jadi adalah appropriate dan bagi saya adalah kombinasi keduanya atau blended. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Teguh. Saya lanjutkan untuk merespon yang di Padlet ya. Halo Bu Vita dan Pak Wawan. Halo Ibu Ana. I use Telegram in my listening classes, so I record or then share to my students. Then I have the question from quiz provided by Telegram. Do you have other idea application to teach listening, Ibu? Because my students sometimes difficult to download the audio or the video I share. Okay, for teaching listening. Yeah, we can ask them to listen to the radio, perhaps, Ibu, yeah, or what is it? The televisions, the movies, yeah, the movie, the television. You can search the movie and then or to watch the television program or radio program. Then ask them to make the summary. That's very simple things, I think. Kalau mungkin kesulitan untuk download, bisa demikian. Atau mungkin langsung direkam suaranya direkam, kemudian langsung dikirim, send directly. Dengan voice note di WA itu saya kira tidak berat ya, tidak membutuhkan tidak membutuhkan kuota yang banyak dan tidak membutuhkan voice note saja. Jadi listening bisa menggunakan itu. Can you suggest automated evaluations or software? Untuk apa ini Pak? Ketutupan Pak. Bisa dinaikkan sedikit Pak Wawan? Can you suggest automated? Ini paling dasar. Okay. Can you suggest automated evaluation software or application where the teacher can use in teaching online? Oh, in teaching online. Again, as my explanations before, you need to decide first what is the goal of your learning. What is the goal of the teaching learning process? Yeah. What is the goal that you should achieve? Yeah, and then you have to make some decisions after you know the goal about your teaching learning process. Jadi ketika kita sudah tahu goalnya ini apa sih? Misalnya tujuannya untuk menulis, untuk speaking misalnya. Oke, untuk speaking anak-anak ini bisa mengucapkan greeting misalnya. Dengan mengucapkan greetings, kita bisa meminta mereka untuk merekam saja. Coba direkam greetingsnya seperti apa? Good morning, ma'am. Good morning. Friends, how are you today? Something like this. Nah, ini saya kira simple ya, tidak harus yang menggunakan platform yang tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita untuk brainstorming saja, mind mapping itu kalau menggunakan high technology, kita bisa menggunakan MindMaster. Tapi dengan offline pun kita juga bisa menuliskan dengan kertas. Yang saya alami ketika saya memadukan antara sinkronus dengan unsinkronus ya, itu sinkronusnya online seperti ini, online dengan menggunakan MS Teams. Kemudian unsinkronusnya mereka membuat mind mapping juga. Saya minta mereka untuk membuat mind mapping. Akan tetapi ketika menggunakan MindMaster mereka kesulitan. Sehingga tetap saya minta mereka untuk membuat mind mapping dengan menggunakan kertas. Jadi ditulis di kertas, kemudian difotokan, di-share ke WA. Jadi itu hanya sesimpel itu karena memang mohon maaf tidak semua mahasiswa itu familiar dengan high technology. Ini yang saya alami ketika saya mengajar dengan mahasiswa saya yang tidak semuanya familiar dengan high tech. Kalau yang sudah familiar dengan high tech mah enak langsung oh ini mem pakai ini mem oke lanjut kita hanya memotivasi demikian.
Tapi bagaimana dengan yang bahkan email pun mereka itu kesulitan. Saya pernah punya pengalaman, saya minta untuk oke dikirim ke email. Nggak taunya email saya yang mau dihack, bukan sengaja ya, bukan kesengajaan. Mereka itu mau membuka email saya dan saya terkonfirmasi mau buka email di tempat lain, otomatis saya reject. Nah, ini kan sebetulnya kasihan. Mereka sangat sangat gagap, sangat gugup ketika harus email. Email itu sesuatu yang wow gitu. This is the fact, this is the reality. Ya, loh kok email saya mau dibuka, ada apa ini Mbak? Saya bilang gitu. Oh iya, maaf, saya nggak tahu bagaimana harus emailnya. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu kita antisipasi. Jadi kita berikan jalan yang termudah, mungkin kirimkan saja lewat WA, atau mungkin ditulis saja di WA-nya, diketik di WA-nya, kemudian di-send pada saya, seperti Anda mengetik pesan, itu aja. Gitu. Ya memang kita sadari tidak semua infrastruktur sudah well established ya, sehingga makanya kita bisa memilih teknologi apa yang kita gunakan. Ini seperti pertanyaan nomor, my question, how can we provide a local wisdom-based technology for learning in the very remote area, since I believe the infrastructure is not yet well established. Ya, oke. Ya memang kalau tidak memadai, signal nggak ada, kadang device-nya juga nggak ada, kadang ada yang sambatan. Saya nggak punya HP, orang tuanya juga nggak punya HP. Find a local wisdom based on technology for learning in Yeah. very remote areas, since I believe the infrastructure is not yet well established. Can you suggest an online technology which is cost budget friendly? We have spent a lot during pandemic weeks. Yes, okay, thank you. Sylvie, yeah. Okay, so we can decide it. The technology based on our needed. Bisa menggunakan WA tadi. Bahkan kertas pun, kertas yang kita gunakan, kemudian kita tuliskan, dan karena terkendala online teknologi kita harus mengirimkan lewat pos sekalipun, I think itu juga sebuah teknologi sebetulnya. Cuman kita saja yang salah mempersepsikan bahwa teknologi itu harus yang sebetulnya bukan hanya itu. The tool that we can use for learning. We change our mind bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi tidak harus yang high tech ya, saya kira itu. Apalagi di daerah remote area, mau kita paksa seperti apapun ya nggak bisa. Jadi kita fokuskan bahwa tujuan pembelajaran yang penting tercapai. Alatnya dengan apa, teknologinya dengan apa. Kalau memang dengan kertas kita bisa, ya dengan kertas. Kalau via kita bisa, ya via pos. Kalaupun mungkin dengan SMS misalnya, kalau SMS kan semua punya ya fasilitas SMS, tapi nggak bisa bales sih misalnya. Yang penting kan apa yang ingin kita sampaikan pada siswa tersampaikan, itu aja. The teacher's presence is the most important in learning. Do we still need online technology anyway? Yes, sometimes we need technology. Sometimes, yeah, because the presence of teachers not 24 hours all the day, ya. Apalagi di kondisi pandemik seperti saat ini kan tidak bisa kita menemani siswa kita 6 hari kerja gitu kan, nggak bisa. Sehingga tetap teknologi kita gunakan. Tapi teknologi yang bagaimana? Tentunya teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita miliki, dan kita tahu bagaimana cara menggunakannya. I think itu, Pak Wawan. Bu Vita, we have another question on the chat box here. Yes. From Pak Romi. Menarik sekali topik hari ini, Bu. Terima kasih. Keadaan di perkotaan seperti Malang, kehadiran internet mendukung online dan sinkronus. Namun, jika mahasiswa di kelas menghendaki asinkronus, bagaimana sebaliknya? Bagaimana sebaiknya? Ya, nggak apa-apa, Pak. Saya kira kalau memang sinkronusnya seperti di Malang sangat memungkinkan ya, karena sinyal bagus, kemudian kuotanya banyak. Oke, boleh sinkronus. Tapi kalau mahasiswa menghendaki asinkronus, kita harus menyesuaikan juga, Pak ya. Jadi sinkronus lebih diterapkan pada untuk sesuatu yang memang harus kita jelaskan, yang tidak ada obatnya kecuali harus diselesaikan dengan penjelasan gitu ya. Tapi kalau memang bisa diselesaikan secara asinkronus, misalnya kita menggunakan platform Google Classroom, kita menggunakan platform Edmodo, atau
yang platform yang lebih high tech, dan kalau memang kesiapan sekolah, kesiapan kampus atau kesiapan siswa dan guru sudah memenuhi, ya why not? Ya, kita bisa kok melakukan asinkronus di dalamnya. Ya. Nah, sinkronus dilakukan hanya untuk sesuatu yang memang urgent, sesuatu yang memang perlu kita clarify secara langsung. Karena kalau tidak diklarify secara langsung, nanti tidak dapat obatnya, tidak dapat penawar rindunya gitu ya. Jadi masih tetap rindu karena masih tetap harus dijelaskan. Kalau enggak ngerti-ngerti. Nah, mungkin di beberapa disiplin ilmu seperti ilmu-ilmu teknik atau mungkin biologi itu perlu untuk sinkronus ya. Kalau asinkronus itu saya kira mereka juga nggak paham. Jadi memang perlu sinkronus ya. Sesekali diberi sinkronus asal tidak keseringan. Kalau keseringan ada 16 kali pertemuan semuanya sinkronus, kasihan mahasiswanya, berat kuotanya gitu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih buat tanggapannya. Ya, oke. Ini ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Gimana Pak? Ini penggunaan high-tech itu bagus untuk diskusi atau teori. But what happens if what we do is practical related skills? Seperti ini instruktur batik. Bagaimana cara mengajarkan batik di situasi seperti ini? Terima kasih Bu Vita. Bagaimana mengajarkan batik di situasi seperti ini? Oke. Atau mengajarkan keterampilan yang sifatnya praktikal itu di situasi yang seperti ini. Oke. Terima kasih Pak Wawan. Bisa mengkombinasikan sebetulnya untuk mengajarkan sesuatu yang praktikal di situasi seperti ini, itu kita bisa mengkombinasikan antara sinkronus dan asinkronus. Di mana asinkronusnya kita bisa menuliskan step-stepnya. Ya. Kita bisa menuliskan tahapan-tahapannya, step-stepnya. Ya. Kemudian kita upload step atau mungkin via Google Classroom, ya. Nah, kemudian untuk sesuatu yang memang urgent untuk dijelaskan, sekali lagi saya sampaikan bisa kita menggunakan sinkronus, bisa menggunakan Zoom atau mungkin Teams atau mungkin Meet, Google Meet, dan atau mungkin bisa menggunakan video call biasa saja juga bisa saya kira. Ya, kita rekam penjelasan kita menggunakan Screencastify itu ya. Kemudian kita share melalui WA dan saya kira siswa bisa memahami itu dan itu lebih hemat budget, lebih hemat kuota. Saya kira demikian Pak Wawan. Tapi untuk mengetes apakah memang dia bisa atau tidak ya memang nanti setelah masa pandemik berlalu kita bisa tes face to face ya atau mungkin hasilnya dikirimkan lewat online kan juga bisa difoto gitu. Ya. Terima kasih Pak Wawan. Baik, terima kasih Bu Vita buat jawabannya. Yang ini selanjutnya adalah lokasi mahasiswa tentunya berbeda. Ada yang lokasinya mudah atau bagus sinyalnya, ada pula yang susah sinyalnya. Dengan kondisi seperti itu, teknologi mana yang akan kita gunakan dengan pedoman bahwa tujuan pembelajaran harus tercapai. Nah, ini mungkin mengharapkan saran yang lebih bisa dijadikan pegangan Bu ya. Karena mungkin semacam saran yang bisa dijadikan apa ya? Jawaban pertama kalau dalam algoritma itu kan ada urut-urutannya. Ini yang harus diprioritaskan seperti apa? Kalau menyadari bahwa kondisi berbeda-beda seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Awan. Jadi kondisinya berbeda, berarti kita harus bisa menentukan yang sesimpel mungkin. Tentunya yang bisa dijangkau oleh semuanya, yang di situasi yang lancar internetnya dengan yang tidak lancar. Misalnya yang paling sederhana kita bisa menggunakan Google Classroom misalnya. Google Classroom itu tidak begitu berat saya kira. Di mana asinkronusnya juga bisa dilakukan di situ. Dan sinkronusnya juga bisa dilakukan menggunakan Google Meet. Situasi seperti ini memang ya yang simpel saja. Atau mungkin kalau sudah kita tentukan tujuan pembelajarannya, kita pakai WA saja mungkin yang lebih mudah. Untuk mengcover kebutuhan siswa yang ada di daerah misalnya. Saya kira itu Pak Awan. Oke. Baik Bu. Maaf, saya tidak munculkan gambar saya Bu ya, agak lambat ini barusan.
Iya. Oh iya Pak. Baik, Oke. jadi itu juga menjawab pertanyaan sebelumnya. Tadi ada yang menanyakan teknologi apa yang murah dan mudah, yang Halo? nyaman dipakai untuk oleh banyak orang tadi. Dan di barusan Bu Vita menyampaikan jawaban yang juga menjawab pertanyaan itu. Jadi penggunaan Google Classroom itu yang ringan dan murah dan mudah, dan WhatsApp, sarana yang sudah jadi keseharian kita 5 tahun terakhir ini, Bu ya. Seolah-olah 5 tahun terakhir ini kita disiapkan untuk Iya, betul Pak. suasana pandemi. Iya. Iya. Baik. Silakan rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya buka lagi sesi pertanyaan selanjutnya. Boleh disampaikan melalui suara untuk saat ini. Halo Bu Vita, Assalamualaikum. Halo, salam Dari mana, warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Vita, bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Ya, Bu. Bisa, ya, jelas Bu Bu. Vita, Iya. kebetulan saya ini kan mengajar di kampusnya di kampung ya. Oke. Kebetulan juga mahasiswanya juga itu hampir 90% berasal dari remote area. Apalagi yang memang desanya itu sangat terpencil. Nah, dalam kondisi pandemik seperti ini, kita kan selalu disuruh belajar online dan materi-materi yang diberikan oleh dosen juga harus berbasis daring. Nah, cuman kendalanya begini Bu Vita, jadi sudah beberapa kali pertemuan kita buat sistemnya, saya pakai Google Form, kadang-kadang pakai Google Classroom, Google Classroom, kadang-kadang saya pakai WA. Jadi kalau di Google Classroom ini sering saya kasih materi berupa PPT untuk materi presentasi, dan kadang-kadang saya juga menyuruh mereka untuk presentasi, jadi divideokan. Terus yang jadi kendalanya, pada saat kita menyuruh ngumpul tugas, jadi kalau di Google Classroom itu ada waktunya ngumpul tugas jam segini. Jadi mereka itu sering memberi alasan, maaf Bu, baru baca, saya tadi tidak ada sinyal, gitu. Memang kadang-kadang saya kasih waktu, jam 12 atau paling telat jam 11 malam saya terima tugasnya. Tapi kadang-kadang mereka besoknya baru baca karena alasannya sinyal. Jadi intinya memang alasannya sangat klasik, sinyal karena mereka itu berada di daerah yang sangat terpencil. Jadi pertanyaannya begini Bu, mungkin bukan pertanyaan atau ini saran dari Bu Vita yang kebetulan materinya juga berhubungan dengan teknologi, apalagi suasana COVID kayak gini, ada nggak saran sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu, namun mereka tuh tetap terus menerima informasi dalam suasana seperti ini dengan sistem teknologi yang seperti ini yang kita lakukan. Nah, ini kan kendalanya ini di sinyal, mau kita pakai CloudX, mau kita pakai Google Classroom. Nah, ini mereka cuma bisa pakai WA, itu pun hanya ngetik atau gimana, tapi sangat terbatas materi yang kita mau sampaikan dan materi yang mereka mau terima sangat terbatas. Nah, ini yang sekarang yang jadi agak diam beberapa hari ini karena masalah sinyal, dan mereka tuh nggak bisa turun ke kota. Kalaupun turun ke kota nanti pada saat-saat tertentu, jadi mereka kumpul tugasnya bisa jadi yang seharusnya on time, yang akhirnya dikumpulkan 2 hari kemudian. Nah, ini kan akan mengganggu proses belajar mengajar juga. Gimana menurut Bu Vita? Itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Silvi. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Silvi? Senang bertemu Bu Silvi lagi. Oh iya, alhamdulillah kampus kita masih lockdown terus. Ini mahasiswanya juga. Iya, makanya. Jadi materi kayak gini bagus sekali Bu Vita bisa memberikan informasi ya. Senang gitu. Terima kasih Bu Silvi, semoga sehat-sehat di sana. Iya, alhamdulillah. Amin. Kondisi saat ini itu tidak bisa menuntut kita tidak menerapkan 100% idealisme kita ya Bu ya. Yeah. Memang ada sesuatu yang memang harus kita toleransi.
Jadi kalau kita menghendaki siswa kita tetap mendapatkan info, bagaimana kalau kita tetap memberikan materi itu dalam bentuk Word yang sangat sederhana. Nah, kita ketik di bentuk Word atau mungkin PPT. Nah, kita sampaikan PPT itu lewat WA. Jadi kita rekam dulu PPT, kemudian diberi suara penjelasan kita, kemudian kita rekam, kita upload di WA. Nah, setelah di WA ini mereka kan mau tidak mau pasti baca ya Bu ya. Mereka mau tidak mau sehari 2 hari. Ini yang saya harapkan adalah mereka tetap mendapatkan informasi, mereka tetap mendapatkan materi dari kita. Ya, masalah keterlambatan untuk mengumpulkan tugas dan sebagainya, saya kira kita kembalikan pada kebijakan kita. Memang situasinya tidak mendukung kita untuk selalu 100% idealis gitu ya. Tidak semuanya di kondisi seberuntung kita, saya kira gitu ya. Iya, benar. Sehingga kita perlulah memberikan sedikit toleransi bahwa asalkan dikumpulkan, ya oke, masih saya terima. Jadi the process of learning tetap berjalan. Dan kita tetap menghargai dengan memberikan feedback kepada tugas yang dikumpulkan oleh siswa, walaupun memang itu terlambat. Begitu, Bu. Oh, jadi dalam hal begini kita sebagai ya sama-sama pendidik, berarti mesti kita pahami ya bahwa sistem belajar daring ini juga kendalanya memang klasik banget, masalah sinyal. Tapi saya juga memang menerapkan, saya sangat toleransi juga, jadi tidak mungkin tepat waktu. Cuman kadang-kadang ini mengganggu saya pribadi, mengganggu kita maunya on time, tapi mahasiswa tidak bisa on time. Ya mau nggak mau ya kita harus seperti Bu Vita bilang tadi, kita harus punya toleransi ya. Iya, kesabarannya harus ekstra memang Bu di situasi seperti ini. Iya. Bu Vita sendiri, pengalaman Bu Vita dalam menghadapi seperti itu gimana menghadapinya? Atau ya, memang sering sekali Bu Silvi, sering sekali deh. Kan yang kalau saya di berikan Jawa, batas waktu toleransi. Di Jawa kan sinyalnya kan lebih kencang daripada di Aceh ya. Kalau di Aceh memang rata-rata masalah sinyal. Tapi kalau saya rasa di Jawa itu cepat aksesnya. Apa pernah memiliki pengalaman seperti saya gitu? Ya, ada Bu, ada pengalaman seperti itu. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, mereka sampai lari ke puncak bukit untuk sekedar mencari sinyal. Gitu. Oh gitu. Dan mereka telat mengumpulkan, bahkan ada yang masalahnya sangat klasik, mereka tidak bisa submit tugas di Google Classroom. Gitu. Saya sampai awal-awal saya sampai berpikir, oh my God. Iya. Ini anak milenial ya, tidak bisa. Memang itulah the process of learning. Jadi di sini kita punya dua keuntungan, proses untuk belajar dari materi yang memang seharusnya mereka kuasai dan juga mau tidak mau. Jadi itu ada hidden skill yang mereka dapatkan. Oke. Terima kasih Bu Vita atas sama-sama dan atas masukannya. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi atas pertanyaan dan diskusinya. Iya. Dari jauh ternyata ya, dari Aceh. Aceh, Pak. Bahaba, Bu? Ya. Dari Aceh nih, Pak. Iya. Dari Aceh, Bu Silvi. Silakan. Kalau ada pertanyaan lain, kita akan jawab. Oh ya, ini ada pertanyaan baru di Padlet. Mohon maaf, kita pindah dulu ke Padlet untuk menjawab pertanyaan yang ada ini. Saya tunjukkan juga sambil saya bacakan biar kita tahu sama tahu. Begini, online classes is quite interesting, isn't it? Honestly, I heard a lot of complaint about it. We used to learn with the lecturer explaining the lessons face to face, but now we have the online classes. We got a bunch of assignments to replace the offline classes and then receive explanation through messages or text. So it feels like we learn it by ourselves and it's really hard to understand the lessons. Oke, jadi masalahnya adalah seperti membaca sendiri dan akhirnya belajar sendiri dan kesulitan memahami sendiri akhirnya. Karena kita hanya menerima penjelasan sangat singkat. Tapi kemudian dosennya mencoba cara baru menjelaskan melalui video call atau YouTube. Nah, itu membuat mahasiswa mengalami masalah baru.
Belum lagi sinyal, network, dan koneksi yang kadang-kadang tidak bagus. Okay, and it's too bad only hearing the half of the explanation. Bagaimana solusinya bila keadaannya seperti ini, Bu? Saya pikir ini sepanjang hari ini kita berbicara tentang ini ya, menghadapi persoalan ini, dan ini khas kondisi ini ya Pak kita ya. di sini ya. Iya, recently ya Pak Wawan ya. Our Iya. condition recently ini, mulai Maret kemarin kita menghadapi kondisi seperti ini ya Pak Wawan. Iya. Iya. Memang teori-teori pembelajaran daring itu sangat bagus diterapkan ketika tidak ada variabel yang di luar ekspektasi kita, Bu ya. Iya benar. Kalau ada variabel seperti koneksi yang kurang bagus, ya inilah tantangannya akhirnya. Silakan Bu Vita untuk menyampaikan tanggapannya. Untuk solusinya ya, memang sih lebih enak itu face to face ya. Itu yang karena kita sudah terbiasa dengan situasi face to face. Nah, sekarang mau tidak mau kita ini dihadapkan pada situasi yang online learning. Ini sebuah keterpaksaan yang saya kira tidak hanya kita yang mengalami ya, semuanya orang mengalami dampaknya. Tapi ketika kita berpikir positif, try to change our mindset. Jadi kita rubah pola pikir kita berpikir positif bahwa dengan adanya kondisi seperti ini, kita ini dituntut lagi untuk lebih maju. Kita dituntut bukan hanya dosen ya, bukan hanya guru, tapi mahasiswa pun juga dituntut untuk lebih menguasai teknologi. Dimana yang awal mahasiswa milenial ini pasti sudah bisa dengan teknologi. Ternyata tidak semua mahasiswa milenial ini paham dengan teknologi pembelajaran. Mungkin mereka paham dengan game, tapi tidak teknologi pembelajaran. Nah, di situasi yang seperti saat ini keuntungan kita sebenarnya. Kita mendapatkan ilmu baru. Mau tidak mau, dengan keterpaksaan, kita akan belajar untuk memahami teknologi yang digunakan untuk pembelajaran. Berbagai macam platform yang ditawarkan untuk pembelajaran akan kita pelajari di sini. Ini dengan sebuah keterpaksaan akhirnya kita mendapatkan pengetahuan baru. Nah, disitulah kita bertumbuh, kita berkembang, growth in this case. Ya, so kalau koneksi tidak lancar dan sebagainya, mungkin kita juga harus mengubah mindset kita di saat ini. Nanti kita coba lagi, mungkin seperti itu ya Pak Wawan ya. Jadi ada ujian juga, ujian kesabaran ya, kita harus sabar. Nah, kalau memang diberi penjelasan sekarang tidak paham, kita bisa searching. Zamannya sudah modern sekali saya kira. Kita bisa searching another sources ya, kita lihat di Google, Mbah Google itu sakti sekali, banyak referensinya, dan sambil kita juga melatih our critical thinking sebetulnya. Jadi critical thinking kita juga akan pola di situ, akan terbentuk di situ. Oh, ini kok nggak sama dengan ini informasinya. Mana yang benar, cari lagi. Di sini sebetulnya independent learning itu akan terbentuk di situasi seperti saat ini. Memang network tidak mendukung, kemudian platform juga belum familiar, guru-guru pun juga tidak paham dengan platform. Pada waktu langsung kita bingung dengan, aduh terus gimana ini pembelajarannya, gimana ini, harus pakai ini, kita harus mempelajari Zoom dan sebagainya. Tapi the benefit kita akan merasakan nanti setelah pandemi ini berlalu, akhirnya kita punya pengalaman. Nah, saya kira itu Pak Wawan. Memang dibutuhkan positive mind, positive thinking di sini ya, untuk menghadapi segala situasi. Baik Bu, jadi ini kondisinya memang sedang tidak ideal, jadi harus ada ini ya, satu sifat yang dalam bahasa Yunani itu legowo itu loh Bu. Jadi ada satu sikap legowo dulu, legowo untuk menerima keadaan ini, dan akhirnya harus mau menerapkan apa yang selama ini hanya digembar-gemborkan, mohon maaf. Hanya digembar-gemborkan para motivator itu bahwa kemampuan untuk terus berubah, untuk terus menyesuaikan diri, meninggalkan zona nyaman, thinking outside the box, dan independent learning yang selama ini kan kita dengarkan dari motivator itu ya. Dan ini mungkin saatnya menerapkan itu ya Bu ya. Saat ini saatnya kita menerapkan Pak, dan memang
situasinya nggak enak banget, dipaksa banget gitu kan. Iya. Mau nggak mau Baik. harus gitu kan. Oke, Pak. Iya. Baik, Iya. Bu. Ada lagi Pak Ini Ibu? ada satu lagi pertanyaan, Bu, sebelum kita migrasi ke pertanyaan voice ya, suara. Ini satu pertanyaan terakhir. Saya Ika Korika dari UPN Surabaya. Apa kabar di sana, di daerah Rungkut? Saya setuju dengan grup WA kelas dan classroom untuk perkuliahan dalam kondisi seperti ini. Karena WA adalah alternatif yang efisien. Saya gunakan voice note untuk menjelaskan, PPT-nya didampingi audio. Untuk diskusi kita gunakan classroom. Silakan menyampaikan tanggapannya Bu Vita dari kisah penggunaan grup WA ini. Ya, ini sudah bagus sekali ini. Jadi memang tidak memberatkan siswa ya. Dan guru juga bisa menyampaikan materinya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini melalui WA group dan juga PPT yang didampingi dengan voice note. Nah, nanti ke depannya bisa dikembangkan Bu ini. Voice note-nya dicampur, dijadikan satu dengan PPT-nya. Ditambahi dengan video kita ketika menjelaskan. Jadi ini sebagai tombol kangen siswanya. Mungkin siswanya kangen dengan gurunya, bisa melihat PPT yang disampaikan oleh gurunya atau dosennya. Jadi PPT itu disertai dengan video kita ketika menjelaskan dan juga dengan suara. Nah, ini diupload juga di WA grupnya. Jadi seolah-olah mereka akan merasa bertatap muka dengan kita. Bagaimana membuat PPT dengan dengan video dan juga voice seperti ini? Kita bisa menggunakan Screencastify. Ya, nanti bisa di browsing Bu, Screencastify. Tutorialnya ada di YouTube, nanti boleh dicoba. Simple tapi enak digunakan. Ya. Jadi itu Pak Wawan. Monggo. Baik Bu, jadi itu tadi sudah langkah yang sangat bagus dan sangat memudahkan buat semua pihak ya. Tapi betul, Pak. Betul, Pak Wawan. bagus juga kalau di jadi ya Bu ya. iya. Diimprove dengan boleh menanggapi Pak Wawan. kantor. Oh, ya baik. Saya Ika dari UPN Jawa Timur di Surabaya. Iya betul Bu Vita. Saya ini merasakan ketika semua awal kita tanggal Maret itu mulai menggunakan daring ini, kita tiba-tiba semua berubah, yang biasanya kita tatap muka dan sebagainya, yang kalau kebetulan dosennya sudah terbiasa dengan kegiatan yang yang menggunakan media audiovisual, nggak masalah, tapi yang dosen-dosen yang sepuh-sepuh itu pada bingung, duh selama ini saya nggak punya kontaknya Komting, bagaimana ini dan seterusnya. Terus ya pada waktu itu mereka pada booming seneng pakai Zoom, pakai Meet, padahal di sisi lain mahasiswa berkeluh kesah mengenai pulsa. Kuotanya. Oke, kita pakai grup WA kelas. Buat grup WA kelas. Oke. Pertama Bu, saya mencari-cari apa yang harus saya lakukan. Pertama saya kirim PPT, kemudian saya di bawahnya saya pakai voice note. Lama-lama ternyata apa yang harus? Oh, kan bisa di PPT itu diberi audio. Oke, saya masukkan. Tapi ternyata ketika audio dicampur dengan PPT, anak-anak ada yang nggak bisa buka. Bu, mohon maaf, saya nggak punya ini laptop. Nggak mungkin kamu mahasiswa kok nggak punya laptop. Ya, Bu, serius. Apa ya harus saya lakukan? Akhirnya ya itu tadi. Jadi PPT ada yang di Classroom, ada dengan audionya. Tapi di WA saya gunakan juga. Jadi ketika anak-anak ada yang alasan pertama, biasa kan anak Bu gitu. Tapi WA itu saya gunakan sebagai cara untuk memfasilitasi mahasiswa yang kesulitan untuk masuk Classroom. Jadi saya rasa kalau Classroom dan WA itu menurut saya lebih efisien dari segi waktu, dana yang mereka punya, lokasi. Kalau WA kan bisa dimanapun mereka bisa tanpa alasan internet. Mungkin itu. Maaf kalau Bu. Betul. Luar biasa, sudah tepat itu. Salam kenal Bu Vita. Bu Ika, salam kenal juga. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bu Ika. Semoga di sana aman-aman saja Bu. Sehat Bu. Baik,
Ya, Bu Vita, berarti case by case ya, hal seperti Ya. ini. Bagus sekali bahwa di pertemuan ini akhirnya tidak hanya ada presentasi dari satu sisi dari Ya. Bu Ika, Bu Vita saja, ternyata audiens juga bisa berbagi cerita best practice mereka Ya, berdasarkan kasus-kasus yang dihadapi. Dan semoga ini nantinya juga bisa memberikan wawasan atau paling tidak alternatif buat rekan-rekan yang ikut dalam webinar ini. Kalau ada masalah seperti ini, ada solusi seperti ini, atau ada alternatif solusi seperti ini, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Baik, saya undang lagi mungkin satu termin terakhir pertanyaan, 3 pertanyaan bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Vita, selamat Ya, siang Pak Wawan. Izinkan saya Yuyun Pak dari Politeknik Penerbangan Surabaya. Ya. Kami di institusi vokasi ini presentasi untuk teori dan praktek kebanyakan di praktek Bu. Sehingga praktek ini diutamakan yaitu prosedur sama skill. Di sini kami secara teori, mungkin kalau secara teori banyak media yang bisa mencapai capaian pembelajaran yang ditentukan pada mata kuliah A atau B saat teori. Saat praktek, kalau misalnya itu bahasa program yang bisa diwakili oleh virtual lab, bisa kita lakukan. Tapi ada mata kuliah yang harus touch sama alat, dan alatnya itu perlu analisa troubleshooting, dan alatnya itu tidak bisa divirtualkan, ada di kampus. Bagaimana jika misalnya semoga pandemi ini nggak sampai menyelesaikan di akhir semester ya Bu. Semoga segera selesai. Ini kita mengantisipasi saat kalau misalnya sampai akhirnya di akhir semester. Apakah ada saran ataupun alternatif media, ataukah kita tutorial, kita datang dulu ke kampus tutorial, karena saat troubleshooting itu level pemikiran peserta didik yang kita inginkan itu dia sudah sampai bisa menganalisa dan mencari solusinya. Bagaimana cara kita untuk berusaha mencapai capaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Demikian Bu Vita, terima kasih, mohon arahannya. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Kalau memang terpaksa harus praktek ya Bu, dan alatnya memang tidak bisa divirtualkan, alatnya tidak bisa di-convert menjadi virtual, ya memang mau enggak mau ya Bu, harus tatap muka, harus ketemu dan harus memegang itu si alat itu ya Bu ya. Dan mungkin untuk sementara bisa dibuatkan video tutorialnya saja Bu, sehingga siswa bisa memahami dari situ. Jadi video tutorialnya bisa di-share, kemudian mungkin dosennya ke kampus tadi, kemudian bagaimana sih cara mengoperasikannya dan sebagainya, kemudian dibuat tutorial, di-share ke WA group atau mungkin di-share ke YouTube ya. Nah, di situ nanti bisa dipelajari oleh mahasiswa. Masalah prakteknya ya, kalau memang terpaksa tidak bisa dilakukan secara online, ya harus dilakukan ke kampus misalnya ya. Mau tidak mau harus ke kampus. Nah, kita menunggu pandemi ini berakhir. Semoga segera berakhir ya, Bu. Dan kalau memang bisa dilakukan sendiri oleh mahasiswa di rumah tanpa alat tersebut, mereka bisa melakukannya sendiri dengan tutorial yang direkam video kemudian dikirim pada dosennya. Saya kira demikian, Bu. Iya, terima kasih Bu Vita. Iya, saya sampai berpikir apa ya yang bisa media yang digunakan saat di situ ada indikator dapat merancang atau menginstal dan uninstall. Padahal peralatan itu mahal. Kalau misalnya mereka membelinya itu jadi beban mahasiswa. Nah, itu jadi apa? Memang pandemi ini atau daring ini kita nggak menginginkan, karena kondisi pandemi yang kita mendesak kita untuk jadi kreatif sama inovasi. Bagaimana caranya untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut? Ya, Bu. Jadi semoga saja mungkin nanti ada ide baru Bu dengan demikian. Oh, saya buatkan model virtualnya. Ya, jadi alat itu dibuat model virtualnya seperti apa? Seperti game gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dibuatkan demikian sehingga anak-anak bisa praktek di situ. Mungkin demikian, tidak harus beli alat aslinya yang mahal.
Nggih. Saya kira begitu, Bu. Iya, Nggih. terima kasih banyak Bu Vita. Sama-sama Bu Terima kasih Yuyu. ilmu sharingnya. Terima kasih Pak Wawan. Semoga Terima sering-sering kasih, Bu mengadakan Yuyu. tutorial seperti ini atau seminar seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari mana ini, Pak? Dari Tulungagung, Pak. Oh iya. Pak Nur Samsu. Ya. Pak Nur Samsu. Gimana Pak Nur Samsu? Ya. Mohon izin ini untuk komunikasi sama narasumber ini. Oke, monggo Pak Nur Samsu. Selamat pagi Bu Vita, sudah mendekati siang. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Terima kasih sekali ini difasilitasi untuk komunikasi di webinar nasional ini, internasional mungkin sudah dari berbagai macam penjuru dunia ini. Yang tadi memang berkaitan dengan penggunaan teknologi, memang sebelum kita berbicara jauh ke siswa maupun mahasiswa, memang gurunya atau dosennya sendiri harus menguasai, saya kira. Jadi kita hari ini juga punya pengalaman yang cukup rumit dari awal penggunaan, dari tadi join berkali-kali tak bisa masuk. Terus juga setelah mau mengirim pesan, chatbox-nya di lockdown, jadi tidak bisa masuk. Nggih, Pak Samsu di lockdown chatbox-nya. Oleh karena itu, kalau memang kita menggunakan teknologi, ya gurunya atau dosennya memang harus menguasai dulu, baru kita bisa membimbing anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Vita, saya karena kendala sinyal tadi unik ya katanya, unik challenge dari lihat. Iya. Kalau menggunakan yang tidak V-call katanya tidak komunikatif, tapi kalau pakai V-call kemudian pulsanya berat, kemudian terus jawaban paling gampang ya segera pergi aja, corona nanti bisa normal. betul setuju Pak, setuju, I do agree with you Pak Samsu. Saya yang jadi masalah itu begini Bu, saya akan menggunakan kalau tim itu saya kira sudah sangat ideal, jadi tugas-tugasnya di menu itu sudah bisa komprehensif, kemudian V-Con-nya juga murah. Cuma kan tidak semua kampus belum bisa istilahnya menggunakan aplikasi ini. Kemudian perlu berpindah-pindah, kalau V-Con pakai Zoom, kemudian penugasan pakai Google Classroom, jadi kayak lari-lari dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain. Yang paling menyedihkan itu ketika saya menggunakan Google Classroom misalnya, pada saat awal kelas kita buka welcome to EYL class, membuka. Setelah itu, yes sir, I am here, I am present, waalaikumsalam. Setelah itu nggak tahu kemana mahasiswanya itu, kok nggak ada. Sampai akhir sesi itu yang bicara hanya 2, yang lainnya tidur, apa masak, apa nyuci, itu kita nggak tahu. Nah, karena asinkronus tadi ya Pak Nur Samsu ya, karena asinkronus kita tidak bisa memantau langsung di mana mereka. Oleh karena itu barangkali ada jurus-jurus yang sangat indah dan menyenangkan supaya tetap bisa kan. Kalau Pak Ali bilang itu di kelas kita, you are mine. Kalau sudah memegang kelas kan you are mine. Nggak boleh disambil nyuci daster dan lain sebagainya. Sampai mahasiswanya setelah kok enggak komen-komen, padahal dia mestinya kan harus yang leading discussion. Ternyata di telepon, maaf Pak, saya masih di dapur ini membuatkan susu adik saya. Waduh, kacau. Terus kemudian setelah pakai V-Con itu ada kejadian yang unik menurut saya dan yang menyenangkan dan menggelikan. Saat anaknya itu mahasiswanya kan presentasi. Nah, kameranya ini rupanya mengesut ibunya yang baru keluar dari kamar mandi.
Waduh, nah itu satu kelas tertawa ada habis karena ibunya nggak pakai underwear. Underwear, underrock. Ya, Itu ya, cerita, barangkali Bu Vita bisa memberikan pencerahan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Moga-moga semakin sukses. Amin, amin, guys. Matur nuwun Pak Nur Samsu. Ya, memang unik sekali ya pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama VidCon atau mungkin asinkronus ya. Ya mau tidak mau kondisi demikian sudah terjadi dan memang yang kita hadapi demikian. Kalau ingin semuanya giving attention to us ya, semuanya memperhatikan kita seperti kondisi di kelas 100% seperti itu, saya kira juga tidak mungkin ya Pak ya, karena mereka menganggap bahwa nah ini online learning aja kok tak sambil dasteran, tak sambil leyeh-leyeh gitu ya, tak sambil tiduran juga bisa gitu. Nah, untuk itu mungkin bisa diberi deadline waktu, Pak, diberi deadline waktu. Tapi ya kembali lagi pada situasi sinyal. Mungkin sinyalnya enggak ada, Mem, sinyalnya ini, Mem, ini dan itu dan sebagainya ya. Memang alasan yang klasik yang belum menemukan jurus indahnya ya. Atau mungkin diberikan lagu, Pak, diajak nyanyi bersama gitu mungkin, Pak ya. Diajak nyanyi bersama, diajak game bersama gitu, mereka akan involve barangkali ya. Involve 100 menit involve dengan kita gitu mungkin ya. Dengan aktivitas yang atraktif gitu, yang menarik dengan game, dengan lagu gitu. Mungkin dengan pantun bersambung gitu. Kalau mungkin sinkronus kan mereka tetap involve, mau nggak nyambung? Aku belum kan gitu akhirnya. Nah, kalau untuk apa namanya teknologinya sendiri ya, saya memang sepakat Pak, gurunya harus bisa terlebih dahulu. Tapi di situasi seperti ini yang semuanya serba mendadak, dan tidak semua guru atau dosen menguasai, ya mau tidak mau ada semacam shocking gitu ya. Ada shock terapi yang kita dapatkan gitu, loh harus ini, harus itu gitu. Bersyukurlah yang sudah pernah mengalami online learning, sudah pernah membuat platform-platform online learning, sudah pernah menjajal itu dan menerapkan di kelas itu sangat bersyukur. Tapi yang belum memang tantangan tersendiri untuk diterapkan ya, untuk dipelajari lebih detail. Tapi saya kira itu juga bukan menjadi hambatan. Karena sekarang YouTube pun juga sudah menyajikan, sudah memposting tutorial-tutorial penggunaan platform-platform yang high-tech itu. Jadi tinggal kita saja telaten-telatenan untuk mengikuti tutorial tersebut. Sebetulnya ada solusinya sudah. Ya, kebanyakan ini produknya the power of kepepet Bu Vita itu. Iya. The power of kepepet tapi nice ya Pak. But it is nice. We get the advantages later. Oke, terima kasih sekali Pak Nur Samsu buat pertanyaannya. Menarik sekali kisahnya. Sampai ada yang itu di tempat lain iya disebut Zoom bombing itu Bu ya. Iya Pak, betul. Baik, tidak terasa tinggal 6 menit saja pertemuan kita ini. Mohon maaf sekali buat rekan-rekan peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan baik di chat box maupun di Padlet, karena ternyata tidak semua bisa kita jawab saat ini. Saat ini mungkin saya hanya ingin membuat simpulan terakhir versi saya berdasarkan yang sudah disajikan tadi, bahwa memang ada sangat banyak teknologi yang bisa kita pilih saat ini. Mulai survei menggunakan Mentimeter, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, sampai yang sederhana, seperti penggunaan sarana media massa elektronik satu arah yang sudah kita kenal seperti radio, televisi, dan lain-lain. Tapi memang perlu disadari bahwa kondisi kita di Indonesia tidak semuanya memiliki privilege berupa internet yang lancar, listrik yang lancar. Jadi harus ada kesadaran dari kita sendiri, pendidik, untuk memfokuskan lebih pada tujuan pembelajaran dan baru kemudian mempertimbangkan teknologi dan lain-lain. Teknologi semestinya membantu kita, tapi tidak boleh membatasi kita. Saya rasa dari saya demikian. Saya kembalikan ke Bu Vita dulu mungkin sebelum kita akhiri. Mungkin ingin menyampaikan 2-3 patah
pesan terakhir untuk hari ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya di webinar kita siang hari ini. Satu yang perlu kita pahami bahwa memang kondisi tidak semulus biasanya, tidak seindah biasanya. Namun bagaimana dengan kondisi yang tidak indah ini kita membuat situasi jadi indah dan mengesankan. Yang terpenting adalah jangan sampai kita stres. Kita nikmati saja proses pembelajaran ini, kita nikmati saja proses-proses yang harus kita lalui, proses-proses pembelajaran melalui online learning, kita belajar platform-platform yang baru, kita belajar untuk mengeksplor keahlian-keahlian atau mungkin kreativitas yang ada dalam diri kita yang selama ini terpendam. Jadi intinya yang pertama, jangan stres. Kita nikmati saja proses pembelajaran online learning. Dan yang terpenting, yang paling penting sekali bahwa teknologi itu bukan segalanya ya. Teknologi hanya alat yang membantu kita. Belajar bisa dari manapun, bisa dari lingkungan manapun, dari sekitar kita bisa belajar dan kita sampaikan tujuan pembelajaran kita dan yang terpenting adalah goal atau tujuan pembelajaran bisa tercapai. Itu saja Pak Wawan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Vita. Terima kasih banyak semua partisipan yang sudah datang, menyimak dan juga menyampaikan pertanyaan dan komentar. Sebelum saya akhiri, Pak Wawan. Terima kasih untuk Macum Bu, atas kami juga terima kasih dan buat webinarnya. Terima kasih. Sama-sama Bu Vita, kami juga sangat berterima kasih. Selanjutnya buat rekan-rekan peserta sebelum log off, silahkan klik exit ticket ini. Gunakan exit ticket ini untuk menjadi poin buat rekan-rekan peserta dan akhirnya nanti akan mendapat sertifikat dari sana. Sertifikat e-certificate tentu saja biar tidak ada potensi penyebaran virus ya. Jadi e-certificate akan tersedia. Untuk besok kita masih ada satu lagi event. Dan besok itu event yang akan hadir adalah webinar oleh Profesor Ndeye Binate Mbodj. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan. So our speaker Ndeye Binate Mbodj tomorrow from Georgia State University, USA, will be presenting on online teaching, PowerPoint, and YouTube affordances. So that's what we will be seeing tomorrow. I'll try to post the image soon, but tomorrow it will be at 10 a.m. to 12 p.m. morning to noon, and hopefully everyone can join it. If you haven't joined, please sign in or register at the link that I am now typing. Please go there to register and see the presentation tomorrow. And finally, all I wanted to tell you is thank you very much for Bu Vita, everyone else, and all the committee members who have been preparing for this seminar. See you tomorrow. Belum tampil Pak, exit tiketnya belum tampilkan. Tadi saya tampilkan di ini Bu, apa namanya, di sana di chat box. Oh iya. Okay, let me show everyone again once.